Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Fari. Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia dan juga siswa Inspirasi, kali ini pembahasan kita adalah memprediksi ujian sekolah tahun 2021 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan juga pembahasannya. Video ini adalah bagian kedua dari beberapa bagian yang akan dibuat dalam rangka mempersiapkan ujian sekolah di tahun 2021 ini. Seperti di bagian pertama, kisi-kisi ini dibuat berdasarkan kisi-kisi ujian sekolah buatan MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Tegal pada tahun 2021. Oke, sebelum kita mulai soal demi soal, bantu kami untuk subscribe bagi yang belum subscribe dan like agar lebih banyak karya-karya saya, karena saya akan lebih bersemangat lagi jika banyak yang subscribe. Oke, kita mulai dari soal ke-21. Kutipan teks berita di atas merupakan bagian berita yang disebut hujan deras disertai angin melanda kawasan Tegal dan sekitarnya pada Kamis 1 April 2021. Di beberapa tempat, bahkan intensitas curah hujan melebihi batas normal. Kutipan teks berita di atas merupakan bagian apa? Apakah A. Lead, B. Body, C. Tail, D. Ekor? Kalau kita berbicara tentang bagian berita, maka kita harus tahu terlebih dahulu bagian-bagian itu. Yang pertama adalah lead atau kepala berita. Kepala berita pada umumnya berisi informasi hal-hal yang penting. Apa peristiwanya, di mana, dan kapan. Lead itu biasanya di awal berita. Kemudian body. Body merupakan penjelasan dari sebuah berita. Isi berita yang sudah disampaikan pada lead kemudian dijelaskan secara lebih rinci pada body atau tubuh berita. Kemudian tail. Tail disebut juga dengan ekor. Ekor berita ini atau tail berita biasanya berisi tentang informasi-informasi yang tidak begitu penting, yang sifatnya tidak berhubungan secara langsung dengan lead berita. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa teks di atas merupakan bagian berita yang disebut dengan lead. Oke, kita lanjut ke nomor 22. Di nomor 22 ada urutan penulisan kata sapaan yang paling tepat. Di situ ada yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha, yang saya hormati Kepala SMP Tunas Bangsa, yang saya hormati perwakilan orang tua murid SMP Tunas Bangsa, yang saya hormati pengurus komite sekolah, yang saya banggakan siswa kelas 9 SMP Tunas Bangsa. Kalau kita berbicara tentang sapaan hormat, maka sapaan hormat harus diawali dari pejabat yang paling tinggi. Pejabat yang paling tinggi yang hadir dari 5 yang disapa, yang pertama di sini adalah Kepala SMP Tunas Bangsa. Setelah itu, pejabat yang paling tinggi di antara yang lain ini adalah Bapak dan Ibu Guru serta staf TU. Kemudian selanjutnya adalah pengurus komite. Di sini pengurus komite di bawah Bapak Ibu karena pengurus sifatnya. Kalau kepala atau ketua komite maka akan diletakkan di bawah Kepala SMP Tunas Bangsa. Kemudian selanjutnya adalah perwakilan orang tua murid. Yang terakhir adalah siswa kelas 9. Dengan demikian, maka urutan yang paling tepat adalah 2, 1, 4, 3, dan 5. Ya, kita masuk nomor 23. Kalimat bercetak miring pada kutipan surat di atas merupakan bagian surat dinas yang dinamakan
menindaklanjuti surat permohonan saudara terkait dengan penyelenggaraan pertandingan bola basket persahabatan antar sekolah se-Kabupaten Tegal, itu yang ditulis miring, itu adalah bagian apa? Apakah salam pembuka, pembuka surat, tubuh surat, atau isi surat? Salam pembuka pada sebuah surat biasanya berisi tentang Assalamualaikum atau dengan hormat. Kemudian pembuka surat pada surat dinas, setelah dilakukan salam pembuka, lalu masuk pembuka surat. Pembuka surat adalah dasar penulisan surat. Dan pada kalimat ini yang bercetak tebal adalah mengawali dengan menindaklanjuti surat permohonan saudara, maka ini menunjukkan bahwa ini adalah dasar penulisan surat. Kemudian tubuh surat. Tubuh surat biasanya berisi penjelasan rinci atau penjelasan secara lengkap tentang isi suratnya. Dan tubuh surat sama saja dengan isi surat. Ya, dengan demikian maka jawabannya adalah pembuka surat. Isi suratnya di mana? Isi suratnya setelah dibuka, yaitu dengan ini kami menyampaikan bahwa OSIS SMP Harapan menyetujui dan siap mengirimkan 1 tim bola basket untuk mengikuti pertandingan tersebut. Itu isi suratnya. Lanjut ke soal nomor 24. Urutan yang tepat dari teks di atas. Ini cara mengedit video dengan aplikasi KineMaster. Oke, kita untuk bisa mengurutkan, maka kita harus melihat urutannya. Di sini A, B, C, dan D semuanya berawal dari 1 dan 2. Maka 1 dan 2 tidak menjadi masalah. Pastikan HP Anda telah terpasang aplikasi KineMaster. Kemudian 2, siapkan video yang akan kita edit. Apakah setelah 2 itu 4 atau 3? Di sini yang berbeda antara 4 dan 3. Kita baca. Klik tanda plus untuk memulai proyek baru atau buka aplikasi KineMaster. Kelihatannya secara logika, maka yang harus dibuka adalah buka dulu aplikasi KineMaster. Berarti 4. Kita mengeliminasi C. Yang ada A, B, dan D. Setelah A itu setelah 4, apakah 3? Di sini A, B, D semuanya 3. 3, 5, kemudian yang beda lagi 6 dan 7 atau 7 dan 6. Ya. 6. Lakukan pengeditan sesuai konsep dengan menggunakan tool transisi, potong atau tambah video. Atau 7. Untuk memulai mengedit, klik tombol media dan pilih video yang akan diedit. Secara logika yang akan masuk adalah 7 terlebih dahulu, bukan 6, karena di sini mengedit dulu. Ya, memulai mengedit, memasukkan videonya. Kemudian berarti setelah 7 baru 6, ya, 7, 6. Berdasarkan itu, maka jawaban yang benar adalah bagian B. 1, 2, 4, 3, 5, 7, 6, 9, 8, dan 10. Ya, kita mulai nomor yang lain, lanjutkan nomor 25. Kalimat pastikan HP Anda telah terpasang aplikasi KineMaster dapat divariasikan menjadi aplikasi KineMaster yang ada di HP harus dipastikan asli. HP Anda perlu mengunduh aplikasi KineMaster di Play Store. C. Anda harus memastikan aplikasi KineMaster sudah terpasang di HP. D. Aplikasi KineMaster yang dipasang di HP dapat diunduh di Play Store. Apa yang dimaksud variasi kalimat? Variasi kalimat adalah membuat kalimat yang berbeda dari kalimat sebelumnya, tetapi arti dan maksudnya sama. Ya, arti dan maksudnya tidak berubah. Di sini pastikan HP Anda telah terpasang aplikasi KineMaster. Kalau bagian yang paling tepat adalah C. Anda harus memastikan aplikasi KineMaster sudah terpasang di HP. Kenapa? Karena untuk A, kesalahannya ada di asli.
Ya, asli ini di kalimat awal tidak ada. Kemudian B dan D di sini di kalimat awal tidak ada, tidak membicarakan tentang cara mengunduh di Play Store dan seterusnya. Jadi jawaban paling tepat adalah C. Nomor 26. Isi yang ingin disampaikan oleh penulis pada poster di atas. Di sini ada sebuah poster berjudul Lestarikan Lingkungan Hidup Bersama Pramuka. Kemudian di bawahnya, menyisihkan waktu dan harta untuk lingkungan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu segeralah ikut ambil demi masa depan. Di bawahnya, iklan layanan ini dipersembahkan oleh Gerakan Pramuka. Isinya di sini adalah lestarikan lingkungan hidup bersama Pramuka. Yang ingin disampaikan apa? Yaitu A. Pramuka bersama masyarakat mengajak bersama-sama menjaga lingkungan. B. Agar kita melestarikan Pramuka yang akan menjaga lingkungan hidup. Atau Pramuka akan menjaga lingkungan demi kebahagiaan masyarakat. Atau D. Pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab masyarakat. Yang paling tepat di sini ada bersama Pramuka. Maka ini mengajak masyarakat untuk bersama-sama Pramuka menjaga lingkungan hidup. Maka jawaban yang tepat adalah A. Pramuka bersama masyarakat mengajak menjaga lingkungan hidup. Nomor 27. Penggalan pidato di atas termasuk pada bagian struktur pidato apa? Oke. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa peringatan ini bukan hanya untuk senang-senang, akan tetapi lebih jauh lagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus meneladani sikap beliau dalam kehidupan kita sekarang ini. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, mengabulkan doa kita. Apakah bagian itu termasuk A. Pembuka, B. Pernyataan posisi, C. Rangkaian argumen, atau D. Penegasan posisi? Pembuka dalam sebuah pidato berisi salam dan sapaan serta syukur. Kemudian pernyataan posisi menyampaikan awal kita berpidato, yaitu apa tema yang akan disampaikan dan bagaimana posisi kita terhadap tema tersebut. Kemudian rangkaian argumen berisi penjelasan rinci tentang apa yang ingin kita sampaikan. Sementara di bagian penegasan posisi biasanya berisi simpulan dan ajakan. Dari penjelasan ringkas tersebut, maka teks ini merupakan penegasan posisi. Karena apa? Karena di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwa ini adalah sebuah simpulan, ya kan? Sebuah simpulan. Kemudian ada sebuah ajakan. Lebih jauh lagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus meneladani sikap beliau dalam kehidupan kita sekarang ini. Ini adalah sebuah ajakan. Maka ini masuk pada penegasan posisi. Ya, lanjut nomor 28. Majas yang dominan. Oke. Malam begitu gelapnya, tak satupun bintang bertandang di langit, apalagi rembulan. Dia enggan untuk sekadar singgah, hanya mendung yang semakin lama semakin tebal. Rasanya hujan sebentar lagi akan diguyurkan. Marini mempercepat langkahnya. Dia tidak mau bertemu hujan sebelum sampai pada rumah kakek Sarno di ujung jalan itu. Kakek Sarno hidup sebatang kara. Kondisinya kini tengah sakit dimakan usia. Bungkusan ini harus sampai pada kakek. Dia pasti sudah kelaparan, bisik hati Marini. Kakinya yang pendek terasa tidak dapat diajak bekerja sama. Jarak rumah kakek Sarno yang tinggal 100 meter terasa sangat jauh. Hujan mulai rintik. Marini berlari kencang. Bungkusan berisi nasi goreng digenggamnya dengan erat. Kalau kita lihat, ada pilihan majas, personifikasi, hiperbola, asosiasi,
dan juga klimaks. Apa itu personifikasi? Personifikasi adalah memanusiakan benda, jadi memperlakukan benda seperti manusia, bertingkah laku seperti manusia. Hiperbola berarti majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Kemudian asosiasi ini majas perbandingan yang biasanya ditandai dengan adanya bagaikan, laksana, dan seterusnya. Klimaks adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara berurutan dari intensitas atau derajat paling rendah sampai derajat yang paling tinggi. Kalau kita lihat cerpen ini, yang dominan adalah majas personifikasi. Satu bukti adalah tak satu pun bintang bertandang di langit. Bintang bertandang, ya kan? Bertandang itu berkunjung, ya. Kemudian dia enggan untuk sekadar singgah. Ini dianya adalah rembulan. Rembulan enggan adalah sifat manusia. Jadi jawabannya adalah personifikasi. Nilai moral masih dengan teks yang sama. Kalau kita lihat teks tersebut, nilai moralnya apakah menunaikan kewajiban, tidak keluyuran malam hari, tidak mau menyusahkan orang, atau mengutamakan menolong orang. Kalau kita lihat di sini, Marini dan kakek Sarno tidak ada hubungan kekerabatan, jadi tidak ada kewajiban, ya. Kemudian tidak keluyuran malam hari. Ini malam hari keluar, tujuannya apa? Tujuannya menolong orang, memberi makanan pada kakek Sarno. Jadi B juga tidak tepat. Tidak mau menyusahkan orang, ini tidak menyusahkan, bahkan justru dia mau memberikan sesuatu, yaitu makanan pada kakek Sarno yang tengah sakit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah mengutamakan menolong orang. Padahal malam hari kemudian mau turun hujan, tetapi Marini tetap bersemangat untuk memberikan makanan pada kakek Sarno. Jadi jawaban yang paling tepat nilai moralnya adalah mengutamakan menolong orang. Kembali ke soal nomor 30. Di sini untuk mengisi bagian rumpang teks di atas, yang paling tepat ini di bagian akhir itu ada bagian rumpang. Ceritanya masih sama, ya, masih sama lanjutan dari yang tadi. Apakah A, alhamdulillah Marini telah sampai di teras rumah kakek Sarno tepat hujan turun dengan derasnya. Itu artinya dia tidak kebasahan. Assalamualaikum, ucap Marini sambil mendorong pintu rumah kakek Sarno. Dia tahu persis rumah itu tidak pernah dikunci. Atau B, tiba-tiba hujan deras seperti diguyur dari langit. Marini kebingungan. Dia harus berteduh di mana? Mau berteduh di bawah pohon, dia tidak berani. Rasa takut dan dingin, akhirnya Marini memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. B, lama sudah kaki Marini melangkah. Keringat mulai mengucur deras, napas mulai tersengal. Perutnya sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Lapar menyerang. Di sebuah pos ronda, Marini berhenti dan membuka bungkusan nasi goreng. Dimakannya bungkusan tersebut dengan begitu lahapnya. Atau D, mendung tiba-tiba hilang. Langit tampak cerah. Sinar bulan dalam posisi purnama tampak sempurna bertengger di langit. Bintang-bintang bertaburan laksana intan permata yang berserakan. Kalau kita lihat cerita sebelumnya, maka jawaban yang paling logis dan paling berkaitan dengan teks sebelumnya adalah A. Jadi di sini hujan mulai rintik. Marini berlari kencang, bungkusan berisi nasi goreng digenggamnya dengan erat. Kemudian sampailah ini, ternyata pas tiba di rumah kakek Sarno, hujan kemudian mendorong ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Kenapa B tidak tepat? Di sini ada bagian yang tidak logis, yaitu akhirnya Marini memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Mau menolong tapi tidak jadi, ya kan? Kemudian bagian C ini juga tidak logis karena ternyata
di sini Marini memakan nasi goreng yang dibawanya, yang tujuannya adalah untuk kakek Sarno. Kemudian C, yang tidak logis adalah mendung tiba-tiba hilang, langit tampak cerah, sinar bulan dalam posisi purnama tampak sempurna bertengger di langit. Kayak sepertinya tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena kondisi mendung di sini hujan mulai rintik tiba-tiba hilang, kan jadi aneh ya kan, tidak mungkin. Jadi paling tepat jawaban A. Nomor 31. Paragraf pertama teks tanggapan di atas merupakan bagian struktur yang dinamakan krisis air sudah terasa oleh masyarakat Cekungan Bandung. Seperti ketika memasuki musim kemarau, warga yang semula dapat memenuhi kebutuhan air bakunya dari sungai, kini sudah tak diharapkan lagi karena kualitas air yang semakin menurun. Peran Citarum semakin terus berkurang karena penghancuran wilayah sungai yang dilakukan oleh manusia yang sangat memerlukan, bahkan sangat bergantung akan keberadaan sungai itu. Kehancuran di sepanjang sungai ini mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Manusia yang menghancurkan, manusia pula lah yang menderita akibat kehancuran itu. Pada bagian paragraf pertama, di sini ada konteks, deskripsi, penilaian, atau simpulan. Apa itu konteks? Konteks pada umumnya pada teks tanggapan berisi tentang apa peristiwa atau hal yang ditanggapi, di mana, kapan. Kemudian deskripsi berarti penjelasan secara rinci terhadap peristiwa yang telah disampaikan pada konteks. Kemudian penilaian akan bercerita tentang keunggulan dan kelemahan dari hal-hal yang telah disampaikan dari peristiwa tersebut. Sementara simpulan, dalam teks deskripsi tidak ada bagian struktur yang dinamakan simpulan. Berdasarkan penjelasan tadi, maka yang paling tepat di sini adalah konteks, karena pada paragraf pertama di sini bercerita tentang unsur apa, yaitu krisis air, di mana di Cekungan Bandung, ya kan? Kapan? Ketika memasuki musim kemarau. Ini adalah bagian dari konteks. Sementara deskripsi mulai ada di paragraf keduanya. Maka jawaban tepat adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 32. Di soal 32 ini ada pertanyaan, alasan bahwa kutipan teks di atas merupakan bagian struktur teks yang disebut deskripsi. Munculnya kabut asap yang begitu tebal tersebut disebabkan karena tidak terhentinya kebakaran hutan yang terjadi. Tidak ada yang tahu pasti tentang penyebab kebakaran hutan ini. Ada yang berpendapat bahwa bencana ini murni disebabkan oleh fenomena alam, yakni cuaca El Nino. Namun ada juga yang beberapa berspekulasi beranggapan bahwa bencana ini terjadi karena terdapat campur tangan manusia dan faktor kesengajaan. Jika kita telah kita tidak terlalu tahu alasan bagaimana hutan di Riau bisa terbakar habis karena pihak berwajib sendiri juga masih menyelidiki bencana tersebut. Namun dampak dan efek negatif dari bencana ini dengan sangat cepat dapat dirasakan oleh penduduk sekitar, mulai dari penyakit sesak napas hingga jarak pandang yang hanya mencapai 10 meter. Bahkan saking tebalnya, kabut asap hingga dirasakan oleh negara tetangga. Alasan seperti tadi disampaikan bahwa deskripsi pada bagian teks tanggapan, deskripsi berisi tentang penjelasan rinci dari konteks. Konteksnya di sini berarti tentang kabut asap. Permasalahannya tentang kabut asap. Deskripsi penjelasan rinci yang berupa proses. Maka jawaban yang paling tepat adalah di sini disebut deskripsi karena menjelaskan proses terjadinya peristiwa kabut asap. Jadi jawabannya adalah D.
pernyataan kontra. Nah, pernyataan kontra berarti pernyataan yang bertentangan ya, yang bertentangan. Di sini bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan isi secara keseluruhan dari teks tersebut. Kalau kita lihat, maka isinya bercerita tentang munculnya kabut asap yang terjadi karena kebakaran hutan yang tidak berhenti, ya, yang tidak berhenti. Maka pernyataan yang kontra ini adalah C. Ada juga beberapa yang berspekulasi dan beranggapan bahwa bencana ini terjadi karena terdapat campur tangan manusia dan merupakan faktor kesengajaan. Ini menentang tentang keadaan kabut asap yang tidak berhenti, yang sebenarnya penyebabnya tidak diketahui atau belum diketahui, tapi ditentang dengan dugaan adanya campur tangan manusia dan merupakan faktor kesengajaan. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut, nomor 34. Ini ada dua teks. Pertanyaannya tentang perbedaan pola pengembangan kedua teks. Bola basket sedang mantul di sana kesana kemari, ikut arahan tangan remaja yang sedang asyik berebut dan berlari. Sorak-sorai gembira serta histeris terdengar dari bangku penonton. Walaupun hari ini pertandingan basket putra, remaja putri tak kalah seru saat teman-teman lelakinya main. Semua itu karena memang mereka sudah cukup jago dan mampu buat siapapun terpesona. Teks 2. Matahari lagi malu-malu buat bersinar. Justru embun yang dengan gampangnya menyeruak bikin pagi itu terasa lebih gelap serta dingin. Terlihat sosok remaja laki-laki yang lagi menggosok punggung tangannya untuk memberikan sedikit rasa hangat. Seragam putih birunya sama sekali tak membantu bikin tubuhnya hangat, tapi dia masih bersyukur hujan tak turun dan bikin bajunya semakin kusam. Perbedaan pola pengembangannya, apakah teks 1 merupakan aksi tokoh, teks 2 lokasi cerita, atau B, teks 1 aksi tokoh, teks 2 pengenalan tokoh, C, teks 1 konflik, teks 2 pemunculan masalah, teks 1 garis besar cerita, teks 2 masalah yang dihadapi tokoh. Kalau kita lihat pada teks 1, maka teks 1 jelas terlihat adalah aksi tokoh, yaitu mereka ada tokoh-tokoh yang sedang bermain bola basket, kemudian ada juga yang bersorak-sorai ya dari bangku penonton menyemangati para pemain tersebut. Itu aksi tokoh. Apakah di teks 2 lokasi cerita atau pengenalan tokoh? Kita lihat kalau di teks 2 ternyata bercerita tentang pengenalan tokoh, yaitu dimunculkannya sosok remaja laki-laki yang sedang menggosok punggung tangannya. Ini bukan bercerita tentang lokasi cerita ya. Lokasi ceritanya entah di mana, tidak tahu, tetapi munculkan pengenalan tokoh, ada tokoh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Kalimat tidak efektif ya. Kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif biasanya ditandai adanya tumpang tindih atau penggunaan dua kata yang sama maknanya dalam sebuah kalimat secara bersamaan. Kita lihat, potensi wilayah bahari telah menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. 2. Penyebabnya adalah peristiwa yang telah mampu menggerakkan banyak sektor ekonomi lainnya. 3. Di sekitar tempat wisata biasanya selalu dibarengi dengan pertumbuhan industri perhotelan dan rumah makan. 4. Selain itu, berkembang pula industri jasa seperti pemandu wisata, transportasi, dan persewaan kendaraan. Di sini tampak sekali ada kata yang sama artinya, tetapi digunakan dalam satu kalimat, yaitu sering selalu. Pada kalimat ketiga ada sering selalu, biasanya sering selalu. Kenapa tidak digunakan satu saja? Berarti ini tidak efektif karena penggunaan ini sering dan selalu cukup satu saja, tidak mengubah maksud dari kalimat tersebut. Maka
disimpulkan bahwa kalimat ketiga adalah kalimat yang tidak efektif. Ya, 15 soal sudah kita bahas. Untuk selanjutnya 15 soal yang lainnya akan kita bahas pada bagian ketiga. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sukses untuk ujian sekolah tahun ini, meskipun di era pandemi. Bagi kalian yang belum subscribe, mohon sekali lagi bantu kami untuk lebih semangat lagi berkarya dengan cara subscribe. Klik tombol subscribe yang masih merah. Ya, berikan tanda suka atau like dan bagikan faedah yang lainnya melalui sosial media kalian. Oke, jumpa lagi di bagian ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.